Selamat berjumpa kembali di modul pembahasan mata kuliah publikasi dan pameran arsip. Kali ini kita akan membahas modul 8 tentang evaluasi dan umpan balik dari pameran arsip. Masih dengan saya Dr. Purwanto Putra, Eskum MHub. Pada modul 8 ini, evaluasi dan umpan balik dari pameran arsip akan dibahas dua kegiatan belajar. Yang pertama, kegiatan belajar 1 tentang metode evaluasi pameran arsip yang terdiri atas A. Pengumpulan data pengunjung, B. Analisis statistik dan laporan, dan C. Studi kasus dan best practice. Kemudian dilanjutkan dengan latihan, rangkuman, dan tes formatif 1. Kemudian kegiatan belajar 2 yaitu penggunaan umpan balik untuk peningkatan ya. Nah, terdiri dari A. Penyempurnaan desain pameran arsip, B. Pengembangan program edukasi dalam pameran arsip, C. Inovasi berdasarkan masukan pengunjung dalam pameran arsip. Kemudian diikuti dengan latihan, rangkuman, tes formatif 2, kunci jawaban tes formatif, glosarium, dan daftar pustaka. Oke, kita mulai dari kegiatan belajar 1 ya, yaitu metode evaluasi pameran arsip. Kegiatan belajar 1.1 yaitu pengumpulan data pengunjung. Pengumpulan data pengunjung. Metode evaluasi pameran arsip termasuk pengumpulan data pengunjung menjadi esensial untuk memahami dampak dan efektivitas pameran dalam mencapai tujuan edukatif dan budaya. Salah satu pendekatan utama dalam pengumpulan data pengunjung adalah survei pengunjung. Nah, survei ini dapat dilakukan secara langsung di lokasi pameran atau melalui platform daring setelah pengunjung meninggalkan pameran. Selain survei, penggunaan observasi langsung juga dapat menjadi metode evaluasi yang efektif. Melalui observasi langsung, peneliti dapat mengamati perilaku pengunjung, interaksi dengan pameran, dan tingkat partisipasi dalam aktivitas yang diselenggarakan. Penggunaan teknologi seperti sensor gerak atau kamera pemantau juga dapat membantu dalam pengumpulan data pengunjung secara langsung. Teknologi ini dapat digunakan untuk melacak pergerakan pengunjung, waktu yang dihabiskan di berbagai bagian pameran, dan tingkat partisipasi dalam aktivitas interaktif. Selanjutnya kegiatan belajar 1.2, analisis statistik dan laporan. Metode evaluasi pameran arsip sering melibatkan analisis statistik dan penyusunan laporan yang mendalam untuk memahami dampak dan keberhasilan acara. Analisis statistik memungkinkan institusi untuk menggali data secara kuantitatif, menyoroti tren, pola, dan hubungan antar variabel yang berbeda. Salah satu metode statistik yang umum digunakan adalah analisis regresi yang memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi hubungan antara variabel independen dan dependen dalam konteks pameran arsip. Penyusunan laporan merupakan tahap penting dalam evaluasi pameran arsip, di mana hasil analisis statistik dan temuan penelitian disajikan dengan cara yang sistematis dan mudah dipahami. Laporan evaluasi pameran arsip juga harus mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari acara tersebut, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang. Selain itu, laporan evaluasi juga dapat memberikan pembanding dengan acara sebelumnya atau dengan standar industri.
memungkinkan institusi arsip untuk menilai kemajuan mereka dari waktu ke waktu. Kegiatan belajar 1.3, studi kasus dan best practice. Studi kasus dan praktik terbaik sering menjadi pendekatan yang sangat efektif dalam evaluasi pameran arsip, memungkinkan institusi untuk belajar dari pengalaman orang lain dan menerapkan strategi yang terbukti berhasil. Studi kasus menyediakan wawasan mendalam tentang pelaksanaan pameran arsip tertentu, termasuk tantangan yang dihadapi, strategi yang diadopsi, dan hasil yang dicapai. Studi kasus juga dapat memberikan ilustrasi konkret tentang bagaimana konsep atau ide dapat diimplementasikan dalam konteks pameran arsip yang nyata. Kegiatan belajar 2, penggunaan umpan balik untuk peningkatan desain pameran arsip. Kegiatan belajar 2.1, penyempurnaan desain pameran arsip. Penggunaan umpan balik untuk peningkatan merupakan strategi penting dalam penyempurnaan desain pameran arsip. Memastikan bahwa pengalaman pengunjung terus ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka. Salah satu metode umpan balik yang umum digunakan adalah survei atau survei pengunjung yang memungkinkan pengunjung untuk memberikan pendapat mereka tentang berbagai aspek pameran, mulai dari kurasi koleksi hingga pengalaman interaktif. Kegiatan belajar 2.2, pengembangan program edukasi dalam pameran arsip. Penggunaan umpan balik untuk peningkatan memainkan peran krusial dalam pengembangan program edukasi dalam pameran arsip, memungkinkan institusi untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan kebutuhan dan minat pengunjung. Survei pengunjung adalah salah satu metode umpan balik yang paling umum digunakan dalam mengevaluasi program edukasi. Selain survei, wawancara dengan pengunjung juga dapat memberikan wawasan yang berharga tentang pengalaman mereka dalam program edukasi dan membantu dalam menilai keberhasilan program. Kegiatan belajar 2.3, inovasi berdasarkan masukan pengunjung dalam pameran arsip. Penggunaan umpan balik untuk peningkatan memainkan peran penting dalam mendorong inovasi berdasarkan masukan pengunjung dalam pelaksanaan pameran arsip. Salah satu metode yang paling umum digunakan untuk mengumpulkan umpan balik adalah survei pengunjung. Survei ini memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk menyampaikan pendapat mereka tentang berbagai aspek pameran arsip. Selain mengumpulkan umpan balik dari pengunjung, institusi juga dapat mengajak pengunjung untuk berpartisipasi dalam proses pengembangan pameran arsip. Melibatkan pengunjung dalam brainstorming atau diskusi kelompok membantu memperoleh ide-ide segar dan perspektif baru tentang desain dan konten pameran. Demikian isi modul 8. Nah, semoga modul 8 ini dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang modul ini secara keseluruhan. Atas perhatian dan kerjasamanya, saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.